Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung dengan NIM 2307 2022. Izinkan saya di sini menyampaikan hasil presentasi saya yang berjudul pneumatik dan beberapa pengertian pneumatik dan komponen-komponen pneumatik. Pengertian pneumatik. Pneumatik berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara atau angin. Sistem pneumatik menggunakan tenaga udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan kerja dan banyak digunakan dalam sistem automasi. Karena konstruksi sederhana, mudah perawatan, biaya versinya rendah, dan aman digunakan, penerapannya meliputi industri manufaktur, sistem otomasi, kendaraan, yang membuatnya menjadi pilihan populer dalam berbagai aplikasi industri. Adapun komponen-komponen pneumatik dan penjelasannya, yang pertama, katup 3/2 position valve yang berfungsi mengatur aliran udara yang bertekan dari sumber menuju obturator seperti silinder. Katup ini memiliki tiga part dan dua posisi. Satu untuk mengalirkan udara dan satu untuk mengeluarkannya. Yang kedua, katup 5/2 yang berfungsi mengontrol arah aliran udara ke silinder ganda dengan dua posisi. Udara dialirkan bergantian ke sisi depan dan belakang piston. Yang keempat, push button switch yang berfungsi sebagai saklar manual untuk mengaktifkan atau menghentikan aliran udara pada sistem pneumatik. Yang keempat, flow control valve berfungsi mengatur kecepatan gerak akumulator dengan mengontrol laju aliran udara keluar atau masuk ke silinder. Yang keenam, katup mekanik berfungsi dikendalikan secara mekanis oleh tuas atau roda yang ditekan oleh benda kerja. Digunakan untuk deteksi posisi atau batas gerakan satu komponen. Yang ketujuh, katup solenoid yang berfungsi mengatur arah aliran udara menggunakan sinyal listrik. Ini umum digunakan untuk mengontrol silinder ganda secara otomatis dengan bantuan sensor dan PLC. Yang kedelapan, katup 3/2 manual atau hand operated valve yang berfungsi mengontrol suplai udara ke aktuator secara manual, mirip dengan katup nomor 1, namun dioperasikan dengan tuas tangan bukan tombol. 9. Filter regulator yang berfungsi menyaring udara dari kotoran agar stabil sebelum masuk ke sistem, sangat penting untuk menjaga kemudahan awet. Yang ke-10, air service unit menyaring udara, mengatur tekanan, dan menambahkan pelumas ke aliran udara
agar sistem pneumatik bekerja lebih halus dan memperpanjang umur peralatan. Ke-11, silinder pneumatik double acting silinder yang berfungsi mengubah energi udara bertekanan menjadi gerakan linear maju dan mundur. Lalu double acting artinya udara masuk dari sebuah sisi depan atau belakang sehingga gerak maju dan mundur sama-sama kuat. Yang ke-12, katup solenoid. Position solenoid valve yang berfungsi mengatur aliran udara menggunakan sinyal listrik. Katup yang berjenis 3/2 memiliki 3 part. Yang pertama supply, yang kedua output, yang ketiga exhaust. Dan dua posisi biasa dipakai untuk mengontrol silinder single acting. Yang ke-14, push button valve. Ya, berfungsi mengontrol aliran udara secara manual dengan menekan tombol. Saat tombol ditekan, udara mengalir. Saat dilepas, udara terputus dan keluar melalui exhaust. Yang 15, katup mekanik. Mechanical valve, ruler aktuatif yang berfungsi katup pneumatik yang bekerja ketika tuas dengan roda atau ruler tertekan oleh benda kerja. Sebagai limit switch pneumatik untuk mendeteksi posisi atau batas pergerakan komponen. Yang terakhir, kompresor. Di sini pasti rata-rata dari kita semua sudah tahu dengan apa itu kompresor dan fungsinya. Dan saya jelaskan sedikit. Kompresor ini berfungsi untuk menyimpan udara pada atmosfer, kemudian menyimpannya dalam tangki penampung, reservoir. Kondisi udara yang ada di dalam atmosfer juga dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Lalu kesimpulan yang dapat saya yang berikan pada materi kita kali ini. Jadi kesimpulannya, sistem yang memanfaatkan energi dari udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan kerja dan sistem ini sangat umum digunakan dalam otomasi untuk beroperasi. Lalu sistem pneumatik memerlukan berbagai komponen termasuk kompresor, air service unit, silinder pneumatik sebagai berikut. Sebagai penggerak, serta berbagai jenis katup kontrol seperti katup 3/2, katup 5/2, dan katup solenoid. Ya, baik. Eh, Sampai di sini presentasi saya. Jika mungkin ada penilaian dari Bapak atau saran dari Bapak, silakan dan tolong berikan di kolom komentar YouTube saya. Saya akhiri, wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.